Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiati Tanwidia Asmara dengan NIM 210006064, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait PLP 2 saya yang berada di SMP Negeri 2 Penguntakan. Di sini saya memiliki beberapa catatan. Yang pertama, saya penerjunannya berada pada tanggal 6 Agustus tahun 2024 berada di SMP Negeri 2 Penguntakan. Pada kala itu saya langsung bertemu dengan guru pamong saya dan membahas terkait bahan ajar, materi yang akan diajarkan, dan juga teknik atau metode pengajaran. Karena pada saat itu Bu Ami adalah guru pamong saya, hanya memberikan waktu kurang lebih 2 minggu untuk pengajaran atau praktik pengajaran di awal bulan Agustus, karena 2 minggu berikutnya kami sekolah, lebih tepatnya itu akan mengadakan kegiatan P5. Selanjutnya pada hari itu juga saya langsung membuat modul ajar terkait materi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, karena esoknya, yaitu hari Rabu, saya akan melakukan praktik pengajaran di kelas 7, lebih tepatnya di kelas 7D. Mungkin pada hari pertama praktik pengajaran itu saya mendapatkan shock terapi, karena saya pribadi itu kira jika peserta didiknya akan sangat sulit diatur, dan ternyata yang kenyataannya itu berbanding terbalik dengan apa yang saya pikirkan, karena peserta didiknya itu hanya diiming-imingi saja itu langsung ingin mengerjakan tugas-tugas yang telah saya buat, seperti itu. Di satu sisi saya ngerasa senang karena mereka sangat mudah diatur dan sangat kooperatif dalam pembelajaran. Mungkin juga karena mereka masih kelas 7 dan masih bisa diarahkan, dan mereka belum punya pemikiran untuk menentang guru, seperti itu. Selama 2 minggu tersebut di awal bulan Agustus, saya melakukan praktik pengajaran sebanyak 5 kali, dan sisanya saya hanya menunggu kelas, membantu mengajar di kelas, dan masih banyak lagi sih kegiatan di sana sebenarnya. Terkait analisis perangkat, di sini sebenarnya saya memiliki keterbatasan waktu karena saya penerjunan pada tanggal 6 Agustus, lalu kemudian di tanggal 7-nya saya langsung melakukan praktik pembelajaran. Maka di hari yang sama pada tanggal 6 Agustus saya penerjunan, lalu saya bertemu dengan guru pamong, kemudian saya langsung melakukan observasi. Akan tetapi di sini observasinya itu saya tidak di kelas praktik pengajar saya, akan tetapi di observasinya berada di kelas praktik mengajar milik teman saya. Dan di situ saya hanya bisa mengira-ngira kira-kira metode dan model apa yang tepat untuk mereka belajar matematika nanti. Seperti itu. Di sini saya membuat modul ajar, tepatnya pada tanggal 6 itu juga saya langsung membuat modul ajar terkait bahan ajar, LKPD, dan juga lembar asesmen formatif. Mohon maaf sebelumnya, mungkin karena saya tidak membawa filenya secara paper, maka akan saya tunjukkan secara virtual nanti di sini. Seperti itu. Pada pertemuan pertama, tepatnya pada tanggal 7 Agustus tahun 2024 kemarin, saya membuat modul ajar termasuk bahan ajar, LKPD, asesmen formatif, dan juga saya membuat alat peraga untuk menunjang materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di sini saya belum melakukan observasi ya di kelas tersebut, dan sehingga seperti yang saya jelaskan di awal, saya merasa cukup shock terapi karena peserta didiknya ternyata yang diajarkan itu cukup kooperatif dan mau belajar matematika dengan saya. Mungkin teman-teman bisa melihat di sini. Berikut modul ajarnya. Pada pertemuan pertama saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, karena menurut saya peserta didik akan lebih aktif apabila diberikan suatu masalah, seperti masalah hidup dan lain sebagainya. Begitu pula dengan matematika, saya berikan suatu masalah yang saya tampilkan via PowerPoint dan juga LKPD yang telah saya berikan kepada peserta didik. Lalu peserta didik mengidentifikasi terkait permasalahan tersebut, dan saya membantu untuk menyelesaikan, menemukan jalan ataupun menyelesaikan masalah yang ada di LKPD yang telah saya berikan.
Kemudian saya juga memberikan panggung untuk peserta didik untuk mengungkapkan pendapatnya melalui menulis jawabannya di papan tulis. Peserta didik yang dapat menjawab soal benar itu akan saya berikan poin berupa bintang, jadi nanti ada bentuk-bentuk bintang kecil gitu, dan bintang itu akan terus dikumpulkan hingga waktu pengajaran saya usai. Poin-poin tersebut tentunya akan berdampak pada siswa atau peserta didik karena mereka akan makin aktif untuk menjawab dan mendapatkan bintang-bintang tersebut. Hal serupa saya lakukan pada praktik pengajaran kedua hingga keempat, di mana pengajaran kedua itu saya menggunakan program based learning. Kemudian yang pertemuan 3 dan 4 saya melakukan project based learning, di mana pertemuan 2 itu terkait perkalian dan pembagian pecahan, pertemuan 3 dan keempat tersebut terkait bilangan desimal. Pertemuan 3 adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal, dan pertemuan 4 adalah perkalian dan pembagian bilangan desimal. Lalu pada pertemuan 5 saya melakukan drilling soal kepada peserta didik untuk memastikan bahwa mereka telah memahami apa yang telah saya ajarkan selama ini. Hasil yang cukup memuaskan ya teman-teman untuk jawaban-jawaban peserta didik tersebut, karena pada drilling soal yang saya berikan itu ada 8 soal dan mereka rata-rata mengerjakan 6 dari 8 soal yang telah saya buat. Tak lupa setiap usai praktik pembelajaran, saya dan guru pamong saya selalu melakukan evaluasi praktik pembelajaran, termasuk bagaimana cara saya mengajar dan juga modul ajar saya yang mungkin ada typo dan lain sebagainya. Saya mendapatkan komentar positif dari beliau karena saya dapat menggiring kelas untuk tetap kondusif dan membuat siswa atau peserta didik untuk tetap aktif di dalam kelas. Akan tetapi ada satu hal yang masih sulit saya perbaiki, yakni saya aktif untuk memutari kelas dan menanyakan satu-satu peserta didik apakah mereka telah memahami apa yang telah saya ajarkan. Padahal sebenarnya itu baik ya teman-teman untuk melihat apakah peserta didik itu sudah oke atau sudah memahami apa yang sudah saya ajarkan. Akan tetapi guru pamong saya mengkhawatirkan kesehatan dan tenaga saya, karena jika saya terus-menerus melakukan seperti itu mungkin saya akan kelelahan sendiri. Dan hal ini juga terbukti karena setelah praktik pengajaran itu saya selalu merasa sedikit lelah. Akan tetapi jika saya bertemu dengan peserta didik itu lagi atau anak-anak dari kelas 7D itu, saya merasa kayak wah, energi saya itu kembali lagi seperti itu. Di sini saya tidak memiliki testimoni dari peserta didik itu sendiri ataupun seperti wawancara atau bukti yang telah saya rekam. Akan tetapi di sini saya memiliki angket terkait curiosity atau rasa ingin tahu peserta didik setelah belajar matematika bersama saya. Di dalam angket tersebut saya juga mencantumkan apakah peserta didik itu merasa senang atau tidak dalam memahami pelajaran matematika, dan juga saya menganalisis rasa ingin tahu peserta didik itu melalui angket yang telah saya berikan. Dan angket ini akan menjadi akhir dari kegiatan PLP 2 saya, karena angket tersebut akan menjadi luaran artikel dari PLP saya. Oke, itu bintangnya tolong disimpan dan dijaga baik-baik selama 2 minggu ke depan, karena nanti setiap kakak ngajar pasti bakalan ada bintang. Jadi kalian banyak bintang. Nanti yang dapat paling banyak bintangnya dapat hadiah. Dapat sesuatu dari kakak. Oke?
Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.